Sudah, Bu. Oke, ya. Jadi, minggu depan itu kita akan kuis, materinya dari sini, yang ini materi ini tidak akan diujiankan di UTS ya, karena sudah dikuiskan. Jadi harapannya nanti di kuis itu nilainya bagus semua. Jadi kuisnya itu 10 soal pilihan ganda, materinya dari sini semua, nanti akan saya notis yang mana yang, kemungkinan akan keluar. Oke, untuk penentuan parameter spesifik, kalau tadi kita udah bahas parameter non spesifik, yang sekarang adalah parameter spesifik. Ini yang sering dipakai mahasiswa untuk, penelitian skripsi, khususnya peminatan biologi farmasi, ya. Ini saya akan bahas yang biologi farmasinya. Jadi, spesifik ini merupakan pengujian yang di mana dia itu bertanggung jawab secara langsung terhadap aktivitas farmakologi. Jadi di sini ada contohnya, ada ginkgo biloba. Jadi ginkgo biloba ini punya senyawa. Senyawanya itu adalah ginkolida. Nah, ginkolida ini dia itu diketahui memiliki aktivitas mencegah kepikunan. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang kerja di apotek mungkin tahu ya beberapa suplemen yang ada ginkgo bilobanya di dalamnya itu salah satu apa namanya, salah satu, manfaatnya gitu ya, untuk membantu daya ingat atau mencegah kepikunan. Nah, yang kedua itu adalah zerumbon. Zerumbon ini adalah senyawa yang punya aktivitas menghambat sel neoplasma atau kanker, yang mana dia itu diketahui ada di dalam lempuyang gajah maupun lempuyang pahit. Tapi walaupun keduanya itu merupakan genus dari Zingiber ya atau, jahe-jahean, ternyata mereka tidak selalu punya kurkumin dan ginjerol gitu ya. Ternyata kurkumin dan ginjerol ini hanya ada di dalam lempuyang pahit, tapi di dalam lempuyang gajah itu tidak ada, seperti itu. Oke, ini yang akan kita bahas, saya bahas dulu kadar sari larut ini keluar juga di dalam soal kuis kalau nggak salah ada satu soal. Nah, kalau kalian perhatikan, kadar sari larut ini ada 2, kadar sari larut air sama kadar sari larut etanol. Nah, fokus ke pelarutnya saja, karena di sini adalah kadar sari larut air, maka yang digunakan adalah pelarut air, gitu ya. Jadi nanti ekstraknya itu akan dimaserasi menggunakan air dengan kloroform. Ya, jadi air dan kloroform selama 24 jam seperti kita melakukan maserasi waktu praktikum fito ya, mungkin teman-teman masih ingat. Kita lakukan maserasi selama 24 jam, kemudian nanti kita panaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Nah ini ya, jadi bedanya dengan kadar sari larut etanol adalah hanya di pelarutnya. Nah, jadi di sini dia menggunakan etanol 96%. Tapi suhu yang digunakan sama 105 derajat Celcius. Jadi silakan nanti teman-teman hafalkan untuk penetapan kadar sari itu, suhu yang digunakan untuk pemanasannya adalah 105 derajat Celcius, seperti itu. Kemudian parameter, kadar total golongan metabolit. Nah, ini yang, teman-teman sering pakai dalam skripsi itu adalah fenolik maupun flavonoid. Ini sering banget, selalu setiap semester pasti ada yang ngajukan ini. Banyak banget, nggak cuma satu 2 orang, tapi bisa lebih dari 10 orang yang ngajukan. Nah, jadi permasalahannya adalah yang pertama, golongan senyawa itu terkadang tidak ada atau tidak terdeteksi. Jadi kadang ada teman-teman yang, "Loh, kok ada kadarnya tapi nggak ada, hasil screening-nya negatif ya?" Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah beberapa metode standar tidak aplikatif. Yang ketiga, tidak semua instrumen bisa diterapkan untuk analisis kadar total. Yang keempat adalah kadar yang diperoleh tidak spesifik atau lebih dari 50%. Nah, kita bahas dulu untuk yang kadar fenolik total. Nah, ini yang sering keluar. Kalau di kuis kalau nggak salah ada 2 soal yang keluar. Jadi yang harus kalian ingat adalah kalau di fenolik itu yang dipakai adalah asam galat. Ya, jadi asam galat sebagai pembanding, reaksinya adalah Volin-Kiokalteo dan natrium karbonat. Kalau untuk instrumennya kita bisa pakai spektrofotometri UV vis atau pakai microplate reader, sama seperti waktu kita praktikum fitokimia ya. Yang beda adalah panjang gelombangnya. Jadi yang saya tandai silakan kalian hafalkan. Ya ini kemungkinan akan keluar dalam kuis. Jadi untuk fenolik itu, step awalnya adalah kalian screening dulu, menggunakan FSL3. Jadi kita memastikan ada apa enggak nih fenoliknya. Kalau misalnya ada, baru kita bisa lanjutkan ke uji kadar. Kalau misalnya hasilnya negatif, itu terkadang nanti akan jadi bumerang ketika kalian sidang skripsi. Nanti pasti akan ditanyain, "Kenapa nih hasil screening-nya kok negatif padahal kadarnya ada, apa penyebabnya?" Seperti itu ya. Kemudian nanti pembandingnya asam galat, reaksinya Pauling Natrium karbonat, panjang gelombang yang digunakan adalah 749,5 atau 750, seperti itu. Yang kedua adalah kadar flavonoid total, ini juga ada keluar 2 soal ya, yang ini untuk flavonoid total. Jadi tolong dihafalkan untuk metodenya ada 2.
Yang teman-teman sering pakai untuk skripsi itu adalah metode Chang. Jadi metode Chang ini, dia menggunakan AlCl3 dengan kalium asetat, ya, atau natrium asetat, nanti akan diukur pada panjang gelombang 437. Pembanding yang digunakan itu adalah quercetin. Jadi diingat-ingat ya, pembandingnya quercetin, panjang gelombangnya 437, untuk reaksi yang digunakan itu adalah AlCl3 kalium asetat. Sedangkan untuk metode Zhou ini yang digunakan adalah natrium, Na2, kemudian AlCl3, ada, natrium hidroksida, nanti kita ukur pada 510,5 nanometer. Pembandingnya adalah rutin. Jadi perbedaan antara Chang dan Zhou itu adalah di pembandingnya. Kalau Chang itu quercetin, kalau Zhou itu adalah rutin, seperti itu. Kemudian cara lainnya selain menggunakan spektrofotometri UV vis maupun microplate reader, kita juga bisa menggunakan HPLC maupun GC. Ya, tapi pastikan bahwa GC-nya itu Eee, banyak senyawa-senyawa yang memang mudah menguap. Terkadang kalau misalnya untuk senyawa flavonoid itu kita harus rubah dulu si senyawanya, jadi harus diubah menjadi turunan termetilasi. Nah, itu sulitnya gitu ya. Jadi kalau misalnya, sampel kalian mudah menguap memang sebaiknya menggunakan gizi, karena ada beberapa flavonoid yang memang dia, sifatnya tuh lebih ke arah yang nonpolar, seperti itu. Nah, ini saya sudah ya tadi untuk yang di flavonoidnya panjang gelombangnya di 415. Saponin total ini juga ada keluar di dalam kuis, seingat saya ada satu soal. Jadi kalian melakukan uji pendahuluan atau screening dulu dengan digojok seperti kita praktikum kemarin. Jadi sampel ditambahkan sama air, digojok selama 15 menit, nanti akan ada buih stabil, ya. Kemudian penetapan kadarnya, yang pertama darah sapi segar ditambahkan natrium sitrat, dapat fosfat, larutan ekstrak. Yang kedua hemolisis darah ditandai dengan perubahan warna menjadi jernih atau transparan. Ya, jadi ini ada 2 caranya. Nah, ini salah satunya ada yang keluar, seperti itu. Kemudian ini untuk yang alkaloid ini juga sudah pernah dilakukan ya waktu kita praktikum fito. Jadi yang spektrofotometri ini kita bisa lakukan seperti, flavonoid maupun, fenolik ya. Jadi tinggal, diukur absorbansinya saja. Yang kedua itu adalah titrimetri, bisa menggunakan asam basa maupun TBA. Kemudian yang gravimetri ini dengan cara pengendap. Untuk yang alkaloid total sama seperti kita lakukan praktikum kemarin, kita screening dulu menggunakan reaksi Mayer atau Dragendorf, nanti kita lihat endapannya apakah terbentuk endapan putih atau endapan jingga. Kemudian untuk penetapan kadarnya nanti teman-teman bisa menggunakan asam asetat 10% dan seterusnya. Ini step by step-nya ya. Cuma untuk alkaloid total ini kelemahannya adalah, untuk senyawa-senyawa yang dia itu bukan, alkaloid tapi dia punya apa namanya, nitrogen di dalam struktur kimianya itu dia akan, ikut mengendap juga, jadi terdeteksi, seperti itu ya. Jadi kelemahannya dari alkaloid total itu ya tadi, tidak spesifik untuk deteksi alkaloid saja. Kemudian ini sama sudah yang tadi, untuk alkaloid, totalnya. Nah, yang berikutnya ini adalah minyak atsiri total. Jadi teman-teman yang sampelnya punya, senyawa volatil yang cukup tinggi ataupun, kadar minyak atsirinya tinggi, itu sebaiknya kita lakukan uji organoleptik, sama seperti waktu kita lakukan praktikum nosi ya. Mungkin teman-teman masih ingat yang sampel, ditetesin dulu atau minyak ya, ada yang minyak itu ditetesin di kertas kertas, kertas saring, kemudian ada juga yang dia ditetesin di dalam, Aquades yang ada di dalam ini, tabung reaksi. Nanti kalau kita lihat ada minyak mengapung atau misalnya cek uji kelarutannya yang ditambahkan dengan etanol, kloroform, heksa, nah itu ya. Jadi kita bisa cek seperti itu. Jadi untuk uji, organoleptik, baukas atau ekstrak itu diteteskan sama Kamen. Jadi memastikan dulu bahwa sampelnya ini ada, minyak asirinya atau tidak. Kalau misalnya kalian sudah memastikan dia positif ada, baru kita uji nih kadar, kuantitatifnya ya. Jadi menggunakan destilasi uap atau STAL, ini dinyatakan dalam persen volume per bobot. Jadi teman-teman nanti bisa pakai alatnya. Nanti tinggal ekstraknya itu ditambahkan dengan air suling, baru nanti labunya dipanasin, seperti itu. Jadi nanti itu akan ada, 2 gitu ya, akan ada 2 labu, yang satu isinya ekstrak dengan air suling, yang satunya itu, labu yang dipanasin gitu. Jadi labunya itu berisi air gitu ya, seperti itu.
Kemudian, volume minyak atsiri dalam buretnya dicatat. Jadi nanti itu ada buret gitu di apa sih namanya, di ujungnya itu ada buret gitu ya, nanti ada skalanya, nanti kalian tinggal catat berapa sih, apa namanya, kadar minyak atsirinya, ya. Kemudian kadar minyak atsiri tidak boleh lebih dari 1% volume per bobot jika komponen non volatil yang diutamakan dalam ekstrak. Jadi, sebenarnya kalau mau gampang bisa pakai gizi ya sebenarnya untuk minyak atsiri, tapi kalau misalnya kalian maunya yang manual, pakainya yang stal. Cuma memang yang stal ini saya udah pernah nyoba ya waktu itu lama banget, setengah hari ya, dari jam 8 sampai jam 1 itu ternyata cuma sedikit gitu dapatnya. Jadi nggak recommended sebenarnya untuk melakukan, eee, uji kuantitatif menggunakan destilasi stal, seperti itu. Jadi mungkin lebih enak itu pakainya, gizi MS ya. Kalau gizi MS tinggal ekstraknya kalian tambahin dengan etanol ya, etanol PA, habis dilarutin, nanti disaring, kemudian setelah disaring udah masukin di alatnya kebaca, seperti itu. Kemudian kemarin total, ini juga mahasiswa pernah menjadikan ini untuk parameter utama skripsi. Jadi kumarin total, sebenarnya stepnya mirip-mirip kayak spektrofotometri fenolik dan flavonoid, cuma bedanya di panjang gelombangnya, nih. Jadi kalau panjang gelombang dari kumarin itu di 331, kemudian nanti, ekstraknya itu kita buat dalam 1% yang nanti akan ditambahkan dengan natrium hidroksida, seperti itu. Pembandingnya nanti kita pakai kumarin 0,1%. Nah, teman-teman yang skripsi, mungkin gini ya, kalau nanti skripsi kan apalagi kalau di biologi farmasi, sering menggunakan pembanding. Nah, pastikan bahwa pembanding itu kalian punya gitu ya. Kalau misalnya emang nggak punya, minta sama pembimbingnya, jangan minta sama pembimbing orang lain gitu ya. Soalnya sering gitu kejadian, mahasiswa tuh datang gitu ya, "Bu, boleh nggak minta pembanding?" Lah, kamu anak bimbingan siapa gitu ya, tiba-tiba datang ke saya minta pembanding, gitu kan agak aneh gitu ya. Jadi, silakan nanti kalian konfirmasi ke pembimbing masing-masing, apakah beliau punya, pembanding atau tidak, seperti itu, ya. Jadi jangan minta pembimbingnya orang gitu ya, pembimbingnya temennya didatangin, dimintain gitu. Jadi, saya kadang-kadang bingung, kok mintanya ke saya gitu ya, gitu. Oke, jadi nanti, silakan disesuaikan pembanding yang memang spesifik untuk pengukuran kalian. Nah, yang berikutnya ini adalah steroid triterpen total. Jadi penetapan kadar total steroid atau triterpen tidak dilakukan, tetapi sebaiknya penetapan dilakukan berdasarkan marker sterol tertentu dengan metode densitometer atau gizi. Jadi teman-teman yang mungkin ingin menguji secara kuantitatif steroid, itu nanti bisa menggunakan KLT densito yang kemarin waktu praktikum fito, mungkin masih ingat teman-teman yang lama banget di lab di lantai 1 yang dibantu sama laboran, nah itu KLT densitometry. Atau kalian bisa pakai GC-MS, ya. Untuk quinon ini seperti seperti tadi juga menggunakan spektro pada panjang gelombang 506 pakai KOH 5%, kemudian pembandingnya adalah aloin, nanti hasil akhirnya dinyatakan dengan aloin ekuivalen. Kayak tadi, kalau misal kita flavonoid pakai quercetin berarti quercetin ekuivalen. Kalau fenolik pakainya asam galat berarti, gallic acid ekuivalen, seperti itu ya. Jadi, tadi sesuai dengan pembanding yang digunakan. Ini step by step-nya, ringkasan dari yang ini ya sebenarnya, diulang saja. Dan yang ini kadar tanin total ini juga pernah Kakak tingkatnya, eee, skripsinya. Jadi dia menguji kadar perbandingan ya, dia tuh judulnya perbandingan kadar tanin total ekstrak apa dengan menggunakan 2 metode yang berbeda. Jadi dia apa, tujuannya satu, ada tanin total, tapi dibandingin, yang satunya pakai, titrasi, yang satunya menggunakan spektrofotometri UV vis ya. Nah, cuma memang kalau dari hasilnya kemarin itu mungkin karena terbentur dengan pandemi ya waktu kemarin, akhirnya tidak maksimal melakukan titrasinya. Jadi memang yang bagian titrasi ini kan seperti yang kita waktu lakukan di praktikum fitokimia maupun praktikum kimia organik ya kalau nggak salah yang ditetes-tetesin terus nanti berubah menjadi warna kuning emas. Nah itu, memang kendalanya adalah kalau nggak valid pengamatannya, hasilnya juga nggak akan pasti atau jelas gitu ya. Nah, kalau kemarin dia hasilnya yang satu fotometri kadarnya 20-an, tapi yang dititrasi 70-an, jadi nggak nyambung gitu loh, jauh banget gitu ya. Nah, harusnya kan sebenarnya harus, nggak jauh berbeda gitu. Nah, itu yang memang jadi kendala ketika penetapan kadar menggunakan titrasi, ya. Karena kan mau nggak mau kerjanya manual ya, kalian netesin satu-satu. Kalau menggunakan spektrofotometri kan tinggal dimasukin ke alat, alat yang baca, udah dapet hasil seperti itu. Kemudian, panjang gelombang yang diukur 530,
Kemudian untuk kadar fenol total Folinkilkeltionya 765, ini yang tadi ya, yang fenolik gitu. Jadi untuk teman-teman, yang ingin menguji kadar tanin total, pastikan hasil uji screening-nya atau uji pendahuluannya positif ya, jadi bukan pakai FSL3. Sebenarnya kalau FSL3 kan itu secara umum ya untuk semua golongan-golongan fenolik, walaupun memang, polifenol ya, sorry, polifenol. Jadi kalau tanin kan masuk dalam polifenol. Polifenol kan bisa diidentifikasi dengan FSL3, tapi untuk FSL3 ini dia tidak spesifik untuk tanin ya. Jadi kalau teman-teman nanti fokusnya ke tanin, silakan pakainya gelatin NaCl. Seperti kita praktikum waktu itu kemarin itu kan pakai gelatin ya, nanti silakan pakai itu. Kemudian ini ringkasannya yang tadi. Nah, untuk profil KLT ini juga masuk dalam kuis ya, ada satu soal yang menanyakan, jadi KLT itu adalah uji analisis kualitatif. Masih ingat ya yang waktu kita praktikum Vito, yang ditotol, dielusi dengan fase gerak, kita amati di bawah lampu UV 366254, kemudian kita semprotkan, terus nanti muncul bercaknya. Nah, itu kan hanya melihat keberadaan, ada atau tidak. Nah, berarti kan kualitatif, seperti itu. Kemudian keberhasilan memunculkan profil KLT senyawa target dipengaruhi oleh sistem kromatografi. Iya, teman-teman yang peminatan biologi farmasi khususnya untuk topik KLT, mungkin nanti akan ada kendala yang dihadapi, yaitu sering sekali, yang pertama adalah fase gerak. Kalau fase diam saya rasa nggak terlalu banyak kendalanya, tapi fase gerak yang paling banyak kendalanya. Jadi bagaimana cara memilihnya? Yang pertama kalian bisa cek di Pharmacopoeia Herbal Indonesia, kemudian bisa juga cek di jurnal. Jadi kalian itu list dulu beberapa fase gerak yang bisa dipakai untuk senyawa target kalian. Jadi memang harus tahu dulu senyawanya apa. Ya, kenapa? Kalau misalnya kalian nggak tahu senyawanya, kalian nggak bisa netapin tuh fase geraknya apa, gitu. Karena fase gerak tuh banyak banget, ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah netapin, nanti ketika trial di lab, itu enak, oh fase gerak satu nggak berhasil, bisa gunakan fase gerak yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis pelarut terhadap senyawa target dalam ekstrak. Nah, ini juga, eee ini mungkin ditentukannya di awal ya, ketika kalian, melakukan ekstraksi itu udah tahu, sebenarnya saya pakai pelarutnya apa nih yang tepat, mau pakai etanol, heksen, atau etil asetat, seperti itu. Jadi memang dari awal harus sudah tahu senyawa targetnya sifatnya apa. Jadi, bisa memilih jenis pelarut yang tepat. Kemudian yang ketiga, jumlah penimbangan ekstrak. Nah, ini teman-teman kalau misalnya KLT, kadang tuh kan, "Loh kok nggak ada spotnya?" Gitu. Jangan heran, bisa aja karena ketika membuat konsentrasi ekstraknya itu terlalu kecil ya. Bikinnya 10.000 ppm, tapi dibuat dalam 100 mili, kan terlalu encer gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa kecilkan buat dalam 5 mili atau 10 mili, seperti itu. Jadi jumlah penimbangannya ini harus ditingkatkan atau dibikin lebih kental, ya. Kemudian yang keempat, pemilihan metode visualisasi. Jadi cara fisika, sinar UV 25436, lalu cara kimia dengan menggunakan reagen spesifik atau semprot. Nah, ini sudah kita lakukan juga waktu praktikum fitokimia. Kalau kemarin kan kita spesifik di alkaloid ya. Saya rasa kemarin tuh banyak banget yang jawabnya salah gitu. Jadi piperin disebutnya adalah golongan flavonoid. Waduh, gitu ya. Jadi kalau piperin itu masuknya di alkaloid. Alkaloid pakainya apa? Penampak bercak spesifiknya. Pakainya Dragenrov gitu ya. Kalau flavonoid berarti dia pakainya AlCl3, pakainya apa? Citroborat seperti itu. Ya, nah itu harus dihafalin sih sebenarnya hal-hal kayak gitu. Kemudian untuk sistem kromatografi fase normal ini juga saya rasa sudah slide-nya persis sama. Ini sudah saya cross check ya dengan di slide-nya Vito 2 kalau nggak salah yang KLT, nanti silakan kalian baca kembali saja yang bagian ini juga sama slide-nya persis dengan yang ada di dalam, Vito 1 ya, kalau nggak salah Vito 1 apa Vito 2 gitu, yang jelas topiknya yang KLT gitu ya. Jadi intinya teman-teman yang mengambil topik KLT, nanti untuk fase gerak yang memang sering menjadi kendala, itu pastikan fase geraknya adalah fase gerak, yang sudah dari referensi gitu. Yang digunakan juga, pastikan adalah pelarutnya pelarut PA ya, bukan pelarut teknis gitu. Kenapa? Karena nanti hasilnya beda banget. Kalau misal kalian pakai yang teknis itu biasanya hasilnya numpuk di atas, kotor gitu. Jadi kalau kalian pakai KLT, gunakanlah yang PA, ya. Nah, ini untuk yang KLT, ini juga sama slide-nya persis seperti yang di, slide fitokimia, jadi tinggal di-refresh kembali saja, ya, untuk, isi slide-nya.
Yang jelas kalau untuk KLT ya pada umumnya kita deteksi di bawah lampu UV 253, 366. Kalau misalnya untuk senyawa-senyawa yang punya ikatan terkonjugasi, yang punya ikatan rangkap berselang-seling ya, yang kayak siklik itu, nah itu dia akan terbaca di bawah lampu UV ya, ya lampu UV 254 itu akan kebaca ya sama 366. Tapi kalau dia nggak punya ikatan rangkap terkonjugasi ya nggak akan kebaca, seperti itu. Kemudian senyawa dengan gugus kromofor akan redam berwarna gelap pada UV 254 seperti ini ya. Kecuali kumarin dari pasak bumi justru berpendar. UV 366 senyawa akan berpendar dengan berbagai warna. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk senyawa-senyawa yang punya gugus senyawa yang punya gugus kromofor maupun struktur kimia yang ada ikatan rangka terkonjugasi itu ketika dilihat di bawah lampu UV 366, 254 akan terlihat. Ini juga sama. Jadi intinya ketika kita, melakukan identifikasi, kalau senyawa marker itu tidak muncul di 254 sama 366, bukan berarti hasilnya nggak ada ya. Jadi bisa saja itu memang hasilnya adalah negatif palsu. Jadi kalian harus melakukan derivatisasi, gitu ya. Nah kemudian, biasanya yang tidak tampak pada kedua jenis ini adalah senyawa turunan terpen. Nah kalau terpen itu kan dia ikatannya banyak banget ya. Nah, ikatan rangkapnya juga sedikit. Jadi ketika dilihat di bawah lampu UV itu ya minim gitu ya. Terkadang, "Loh ini kok nggak ada ya?" Gitu. Karena tadi ya kalau kalian perhatikan, struktur kimia dari terpen itu ikatan rangkapnya sedikit dibandingkan dengan yang flavonoid, fenol ya, kemudian alkaloid itu kan banyak ya ikatan rangkapnya, seperti itu. Kemudian deteksi senyawa turunan terpen, minyak atsiri, saponin, steroid biasanya dengan vanilin atau anisaldehid ya. Nah, teman-teman yang, KLT itu kan nanti biasanya menggunakan penampak bercak. Nah, penampak bercak itu nggak cuma satu, itu ada banyak. Jadi kalau misalnya pertama menggunakan, apa namanya tuh, LB ternyata nggak ada, kalian ganti menggunakan vanilin. Vanilin asam sulfat namanya. Kalau nggak ada, bisa ganti lagi anisaldehid asam sulfat. Itu biasanya nanti akan ketahuan tuh, oh ternyata di sini muncul ya, oh di sini nggak ada, gitu. Ya, jadi nanti kalau di, skripsi baru kelihatan ya ketika kerja di lab. Kemudian nanti kita lihat di bawah, di atas hot plate, bukan di bawah ya, di atas hot plate, kita panaskan nanti baru muncul, eee, apa namanya, spot-spot senyawanya, gitu. Nanti baru kelihatan secara visible ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika menentukan kadar marker. Ini juga sudah saya cross check, ini ada di dalam slide fitokimia ya, jadi sebenarnya refresh saja. Jadi teman-teman yang, peminatan biologi farmasi judulnya penetapan kadar, nanti fokusnya adalah nilai R-nya jangan fokus ke nilai R saja, tapi harus fokus ke nilai absorbansi. Di sini sih nggak ada ya, ini contoh aja. Jadi kalau misalnya nih konsentrasinya itu misalnya 0,5 dan seterusnya, itu kenaikan setiap ABS-nya tuh harus konstan gitu ya. Misalnya nih dari 0, ini kan, konsentrasinya 0,5 ya, ppm misalnya. Nah ABS-nya ini harus 0,2, di sini 0,3, di sini 0,4, ini 0,5, kemudian 0,6, sampai nanti yang terakhir 0,7 sampai 0,8. Kalau misalnya hasilnya itu konsisten, naiknya gitu ya, nilai R-nya juga akan mengikuti kok, gitu. Karena ada mahasiswa yang ketika sudah, sudah pengukuran tuh seneng, "Yes, punya saya nilai R-nya ini 0,998," karena kan di sini minimal 0,997 ya, dia udah senang duluan gitu. Ternyata waktu konsultasi dengan pembimbing, "Loh, kok nilai ABS-nya jelek?" Gitu ya, ternyata tidak masuk ABS ideal 0,2 sampai 0,8. Akhirnya mahasiswanya disuruh ngulang lagi. "Ya udah kamu kerja kembali ke lab," karena ABS-nya tidak sesuai dengan, kriteria gitu ya, tidak sesuai dengan standar. Nah, ini untuk HPTLC, ini juga yang sudah pernah kita lakukan ya waktu praktikum fito. Jadi tinggal melihat saja untuk, kromatogram standar. Kemudian nanti kromatogram ekstrak kita lihat, sebentar ada sih harusnya. Nah ini, ya jadi kalau misalnya ini yang kromatogram ini standarnya, ini adalah ekstraknya, tinggal kita lihat antara yang ini 0,32 sampai 0,5 ada nggak di sini? Oh ada, gitu ya. Ternyata ini ada puncak yang memungkinkan ini adalah piperin. Kalau di soal ujian ini tuh nggak ada, harusnya ini dihilangin tulisan piperinnya. Ini juga dihilangin. Gitu. Jadi nanti mahasiswa tinggal, bisa ditanyakan dari puncak A, B, C, D, E yang mana yang merupakan piperin, seperti itu. Jadi tinggal melihat di waktu retensinya ya atau nilai RF-nya. Jadi nilai RF standar yang kalian lihat dulu yang pertama, jadi
kita lihat, oh di 0,32 sampai 0,5 ada puncak, berarti di dalam ekstrak ada nggak puncak di daerah tadi? Kalau ada, berarti dia kemungkinan besar adalah si senyawa, standar atau piperin, seperti itu. LC-MS, nah LC-MS dengan GC-MS ini sebenarnya mirip ya kalau kalian perhatikan, nah ini pecahannya. Nah kalau, GC-MS dan LC-MS ini, gini, kalau untuk yang GC-MS ini ada di soal kuis ya. Jadi kalau misalnya di soal kuis ditanyakan, seorang apoteker sedang melakukan pengukuran, pada ekstrak X misalnya. Diketahui ekstrak X ini memiliki senyawa yang sifatnya volatil atau kandungan minyak asirnya cukup tinggi. Maka instrumen apa yang, disarankan untuk digunakan dalam pengukuran? Jawabannya adalah GC-MS. Kenapa? Karena GC-MS ini dia khusus untuk senyawa-senyawa yang sifatnya volatil atau mudah menguap, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada kasus yang, mengarah kepada sampel ekstrak yang sifatnya volatil atau mudah menguap, sebaiknya kita pakai GCMS, seperti itu. Nah, ini contoh untuk hasil kromatogram minyak atsiri. Jadi ini hasil kromatogram GCMS. Nanti kan biasanya ini nggak ada ya, ini bulat, yang bulatan merahnya ini nggak ada. Jadi biasanya itu kita diminta untuk menganalisis sendiri. Contoh, kayak kemarin ada mahasiswa skripsi, kebetulan ikut proyek dosen, terus disuruh untuk melakukan, pengukuran GCMS. Mahasiswanya nggak melakukan, jadi tinggal ngirim saja sampel ke luar gitu ya, kalau nggak salah ke BRIN. Nanti di BRIN itu akan mengirimkan, kromatogram seperti ini, kemudian nanti dapat tuh pecahannya gini ya. Nah, ini kan ada spektra sampel, ini ada spektra pustaka. Pustaka ini dari, library-nya alatnya, seperti itu. Nah, kalian tinggal melihat saja. Jadi kalau misalnya nih 1781 di sini ada nggak di pustakanya? Oh ada. Ini 147,1 di sini ada nggak yang daerah-daerahnya sama gitu, sama, apa namanya, spektra yang ada di dalam sampel, gitu. Jadi kalau misalnya ini ada, kemungkinan besar si sampel itu mengandung spektra pustakanya gitu ya. Nah, cuma memang kendalanya ketika kalian sudah melakukan ini, itu mahasiswa mandek tidak melakukan yang ini. Nah, penguji itu suka nanya ke bagian yang fragmentasinya gitu. Sedangkan kebanyakan pembimbing itu cuma ngasih tugas tapi tidak apa ya, mengarahkan atau membimbing mahasiswa untuk melakukan fragmentasi metil, fermentasi senyawanya. Kalau ini kan kebetulan senyawanya adalah metil iogenol. Jadi nanti teman-teman yang seandainya ya ternyata memang, disuruh melakukan, GCMS atau LC-MS yang tadi ya, LC-MS itu sama kayak gini juga fragmentasi, pecahan-pecahan, fragmennya, itu kendalanya di bagian fragmennya gitu. Jadi bingung gitu, ini gimana cara, membuat strukturnya, seperti itu ya. Nah ini, jadi PR-nya itu adalah ini, kalau dari BRIN-nya nggak akan ngasih ini ya, BRIN tuh nggak akan ngasih ini, BRIN hanya ngasih yang ini aja, gitu. Jadi nanti kalau kalian skripsi, ya enaknya memang kalian tidak melakukan secara sendiri gitu, karena yang ngerjain kan orang BRIN. Kalian cuma dapat ngirimin sampel, dapat hasil kromatogramnya, terus ujuk-ujuk udah tahu, oh ini ada eugenolnya aja gitu. Tapi nggak tahu nih, cara menyimpulkan eugenolnya itu dari mana ya, dari sini sebenarnya, dari pola fragmentasi gitu. Nah ini yang PR banget. Jadi teman-teman kayak tadi nih pecahan 178 atau 147 ini gimana cara pecahannya nih ini. Nih 147 tuh ini loh fragmennya. Gitu. 115 yang ini, 115 itu yang mana ya? Ini fragmennya, gitu. Kemudian 135 ada nggak nih? 135 tadi yang ini, 135 ya? Nih 135 pecahannya. Jadi setiap yang fragmen ini, masing-masing fragmen yang ada di dalam spektra itu harus dibuat pola fragmentasinya. Ini kendalanya, ya. Jadi kalau misalnya nanti dapet, silakan minta dibimbing gitu ya, dibimbing oleh pembimbing gimana sih cara membuat pola fragmentasi dari, MS, gizi MS gitu. Ini MS ya, ini namanya MS gitu, spektra massa. Oke, kemudian untuk senyawa marker. Nah, senyawa marker ini dia kriterianya sebentar jam berapa sih? 15.54, oke masih ada waktu. Jadi untuk, senyawa marker ini dia kriterianya merupakan senyawa aktif, senyawa utama, identitas maupun senyawa aktual. Yang mana senyawa marker ini dia, apa namanya, memberikan atau secara langsung dia memberikan pengaruh terhadap aktivitas farmakologi. Tapi dia juga bisa digunakan untuk, standarisasi, dilihat dari kadarnya ya. Nah, untuk ini
silakan nanti kalian hafalkan, ini ada satu soal yang keluar di dalam kuis. Jadi kalau senyawa aktif itu dia, berperan langsung atau bertanggung jawab secara langsung dalam aktivitas farmakologi. Contoh kayak tadi ya, ginsenosida pada tanaman ginseng, atau kayak tadi ginkgolida itu ada, apa tadi, glyphosate ya, apa tadi itu? Tuh ya. Kemudian zerumbon. Nah, zerumbon itu tadi kan dia ada di dalam, zingiber. Nah, itu dia berperan terhadap, aktivitas farmakologi pada tadi sel neoplasma. Kemudian untuk senyawa ini adalah yang paling banyak dalam sistem itu yang nggak punya tuh, apa, tidak bertentu kayak tadi yang si siapa namanya, si gingerol sama kurkumin. Nah, itu dia tidak berperan secara langsung gitu ya untuk aktivitas farkolnya. Kemudian identitas, identitas ini contohnya ada, lunamarin, lunakrin, lunasin yang ada di dalam lunasia. Jadi kalau kalian pengen mencari senyawa ini, ya adanya cuma di lunasia amara. Gitu. Jadi hanya ada di satu tanaman itu aja. Kemudian senyawa aktual, senyawa apapun asalkan terdapat di dalam tanaman yang dianalisis. Nah, ini silakan nanti kalian, pelajari untuk kuis minggu depan. Kemudian penetapan kadar marker ini kayaknya tadi sudah ya. Permasalahannya adalah senyawa target tidak berwarna, kemudian senyawa marker tersedia dalam jumlah yang terbatas, bentuk peak pada pembacaan KLT densito maupun HPLC tidak terbatas, dan linearitas dan reprodusibilitasnya juga rendah. Jadi buat teman-teman yang, terkendala dengan senyawa marker atau senyawa pembanding, misalnya memang ada senyawa pembanding yang cukup mahal ya, itu boleh kok kalau seandainya kalian, tidak membeli, kemudian nanti kalian cukup membandingkan nilai RF dan warna spot yang, kalian dapat dengan yang ada di literatur, itu boleh kok, nggak masalah. Tapi tadi balik lagi, sesuai kesepakatan dengan, dosen pembimbing, karena ada beberapa dosen pembimbing yang tetap maunya ya dikerjain gitu ya, tapi ada beberapa yang mau menerima, ya udah karena senyawa markernya cukup mahal, jadi, kalian membandingkan dengan literatur. Nah, untuk metabolomik dan metabonomik ini yang terakhir ya, ini tidak jadi kalau ini adalah analisis aktivitas, itu adalah metabolomik, tapi metabonomik ini adalah, kalau yang screening itu metabolomik. Jadi kayak misalnya ditetes-tetesin gitu ya, yang pokoknya secara kualitas tidak rumit, sampelnya sangat sedikit, ya, kemudian hasil objektif dan proses analisisnya juga cepat. Jadi dalam sehari juga udah dapat hasil, seperti itu. Cuma memang, apa namanya, kendalanya nanti kita akan bahas ya setelah ini. Ini beberapa instrumen yang tadi yang sudah saya sebutkan, tantangannya adalah instrumennya terbatas, gitu ya. Karena walaupun kita punya alatnya di kampus ya, tapi ada beberapa yang memang mungkin perlu waktu gitu ya untuk mempelajari gimana sih caranya kalau ini untuk dipakai ini gitu. Walaupun gizi MS ya, gizi MS itu ternyata ada hal-hal yang harus dipelajari gitu ya. Itu juga ternyata ada pelatihan khususnya untuk bisa mengoperasikan si gizi MS-nya, ya. Jadi, LC-MS kita belum punya ya, jadi ada beberapa instrumen yang memang kita nggak punya sehingga jadi, apa ya, tidak bisa dilakukan ke semua alat gitu. Kemudian dengan instrumen sederhana saja sudah dapat dilakukan standarisasi. Contoh kayak tadi, kita dengan, KLT yang manual saja udah bisa mengetahui secara kualitatif senyawa itu ada apa tidak, tanpa harus di HPLC. Kan HPLC mahal ya. KPLC satu sampel bayar sekian gitu, berapa ratus ribu. Tapi KLT kalian cukup beli satu plat yang bisa dilakukan berkali-kali untuk uji identifikasinya, ternyata udah bisa, dilakukan standarisasi. Kemudian produk herbal tanpa standarisasi juga masih dapat laku.
laku. Contoh jamu, jamu tuh nggak dilakukan standarisasi juga banyak yang beli gitu ya. Nah itu kendalanya. Oke, itu saja untuk materi pertemuan kelima. Sisa 5 menit, adakah yang mau ditanyakan terkait materi keempat dan kelima? Tadi sudah saya notice ya, yang mungkin keluar di kuis minggu depan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakankah untuk materi keempat dan kelima? Ibu mau tanya, berarti untuk kuis minggu depan itu cukup yang bab 5 aja ya, Bu? Betul. Jadi yang tadi yang parameter spesifik ya, itu yang akan kita kuiskan minggu depan. Ya, Ibu, terima kasih. Oke. Jadi nanti untuk materi kelima itu tidak akan masuk ke dalam, UTS ya. Jadi karena sudah dikuiskan, jadi, silakan nanti kalian refresh kembali. Kalau tadi kalian simak tuh beberapa sudah saya notice yang mungkin keluar di kuis minggu depan. Jadi minggu depan tuh kita cuma kuis aja, kemudian nanti, setelah kuis nanti akan bahas sedikit terkait tugas untuk tanggal 21 April. Jadi nanti, saya akan kirimkan ke PJ kelasnya apa namanya, rubrik penilaiannya. Jadi apa yang akan kalian kerjakan untuk untuk apa namanya, materi diskusi kelompoknya, kan itu ada 4 jurnal ya. Jadi ada 4 jurnal, kalian silakan bagi 4 kelompok, nanti bagaimana cara mengolahnya itu akan kita bahas minggu depan. Jadi nanti saya kirimkan dulu hari ini rubriknya, minggu depan setelah kuis kita diskusi untuk bagaimana cara ngerjainnya, baru didiskusikan di tanggal 21 April. Jadi 14 April kita libur dulu ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Iya, offline, betul. Jadi minggu depan itu kita offline, untuk kuisnya dan langsung akan saya koreksi ya. Jadi nanti saya langsung nilai, untuk nilai kuis kalian. Jadi kalian udah tahu nilai kuis kalian itu berapa, kemudian nanti, setelah kuis baru kita diskusi untuk tugas kelompoknya, gitu. Jadi kalian udah tahu yang mau dikerjain itu seperti apa, gitu ya. Ada lagi? Silakan. Cukup? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan diaktifkan kameranya dulu, saya akan screenshot sebelum saya tutup. Tasya? Tasya mau diaktifkan atau tidak? Nah, Nasya, nggak ada. Bentar. Nasya tadi udah aktif sih. Kalau yang sekarang, Nasya mau ditungguin apa enggak? Tinggal ya kayaknya HP-nya ya. Oke, saya screenshot dulu. Baik, terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi untuk kuis ya. Jadi nanti pastikan hadir ya. Jadi minggu depan itu kita kuis. Saya akan kuisnya on time di 14.41 karena sebentar aja kan kuisnya kan cuma 10 soal. Jadi harusnya cuma 12 menit. Gitu. Jadi nanti setelah kuis kita diskusi untuk masalah tugas kelompok udah selesai. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk kuliahnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Terima kasih, warahmatullahi Ibu.